Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin bertanya apa yang harus dilakukan seorang istri jika diberi pilihan antara suami atau anak gitu Buya. Contoh, seorang istri yang pernah menikah lalu bercerai, seorang wanita pernah menikah lalu bercerai dan mempunyai anak sehingga hak asuh anak jatuh pada si wanita. Lalu akhirnya setelah itu dia menikah lagi Buya. Nah, akan tetapi ternyata setelah pernikahan yang kedua terjadi, suami yang kedua itu tidak mau menanggung nafkah untuk si anak Buya. Dan akhirnya menyuruh si istri itu menitipkan anaknya ke orang tua si istri. Sedangkan suami yang pertama pun tidak mau memberikan nafkah kepada anak Buya. Sehingga si istri ini bingung gitu Buya. Satu sisi ini adalah anak dan dia takut kalau nanti anak itu dirawat oleh nenek. Biasanya itu kan nenek itu atau kakek itu kan nggak tegaan Bu ya, takut karena lingkungan juga kurang bagus misalnya, dan mungkin merasa bahwa orang tuanya belum bisa mendidik, takut nanti anak itu salah. Dan satu sisi dia pengen misalnya anak dimasukkan ke pondok tapi dilihat dari faktor usia masih belum mencukupi, atau bahkan mungkin untuk masalah biayanya pun dia bingung gitu Bu ya. Untuk seperti ini Bu ya, kasus-kasus yang seperti ini banyak sekali terjadi gitu Bu ya. Dan akhirnya apa yang harus dilakukan Bu ya? Apakah mungkin ya dia lebih mending memilih bercerai dari suami yang kedua lalu menjaga anak, atau ya tawakal ala Allah dengan baktinya mungkin kepada suami nanti jadi sebab anak dijaga begitu Bu ya? Seperti apa? Baik, terima kasih. Baik, Masya Allah. Kita perlu berurusan dengan manusia yang sesungguhnya. Jadi kemanusiaan lah. Aku bicara iman, agama, tinggi-tinggi. Semestinya kita harus bicara hanya agama, Allah dan seterusnya. Cuman kadang kita harus sederhanakan. Kita perlu urusan dengan manusia. Maka yang kita tumbuhkan adalah kemanusiaan. Makanya kalau sudah kemanusiaannya nggak ada, bisa jadi manusia apa dia itu? Seorang bapak nggak ngasih nafkah anaknya, ini gimana aturannya itu? Otaknya di mana? Kalau anaknya sendiri yang darah daging dari dia tidak bisa memberi, apakah mungkin orang ini akan memberi orang lain dengan tulus? Nggak mungkin. Ini satu. Yang kedua, manusia model apa ini? Menikah dengan perempuan sama anaknya 1-2 saja. Kalau nggak mampu, lain cerita bilang nggak mampu. Paling tidak akan ada nilai sedekah. Masa sama anaknya istrinya nggak mau? Ini kadang-kadang begini nih nggak masuk dalam aturan akal kita. Ini bingung kita itu dengan orang-orang begitu tuh. Cuman katanya banyak tadi orang-orang gila semacam itu. Kita ini karena perlu kita ngurusi anak tetangga kok. Anak orang lain, bukankah itu yang diajarkan Nabi? Masa anak istrinya nggak boleh? Astagfirullah, apa ini? Maka kalau saya kembalikan kepada siapa salahnya, bisa jadi kepada perempuan itu. Kenapa nikah dengan laki-laki model begitu? Mestinya begitu. Mau laki-laki gak benar, masa anak suruh jauh dari ibunya sementara ibunya masih kecil? Dan memang kalau bicara fikih adalah hak hadonah adalah ibu selagi belum menikah. Kalau sudah menikah nanti saudaranya ibu atau saudaranya ayah, bisa dikirakan bibinya, begitu itu hadonah. Cuman saya ngomong perasaan aja kok. Barangkali suaminya itu dengar begini nih. Kita diajarkan untuk menampung anaknya banyak orang. Biar bisa kita rawat, biar dapat pahala di hadapan Allah. Anak istrinya sudah begitu mau bicara aku cinta kepadamu, cinta gombal itu. Sama anak istrinya aja nggak bener. Nggak ada, cinta tuh nggak begitu. Kalau cinta kepada seseorang akan mencintai yang dicintai. Kalau begitu kok idahnya. Ini kadang-kadang aduh pusing ya melihat manusia-manusia semacam itu tuh. Yang denger ini sadarlah. Anaknya, istrinya, itu kan anak suamimu kan anak istrinya juga. Bahkan kalau seandainya anak orang ketemu di pinggir jalan deh, ada anak kecil berdiri, masa kita tidak punya kasih sayang untuk menolongnya? Hanya gara-gara bukan anak kita, na'udzubillah. Kok ego banget urusan anakku. Ego itu kan penyakitnya iblis. Anak khairun minhu, anak yang suka ngomong anak itu. Adapun bagi wanita tersebut, ya tentu diperhatikan adalah kasus ini, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Mungkin dia adalah seorang wanita yang sangat memerlukan urusan kebutuhan pribadi. Karena kebutuhan pribadi itu kalau tidak dipenuhi maka dia akan melakukan kehinaan, namanya zina.
Jika dia sangat mendesak urusan pribadinya, ya tentunya tetap saja dengan suami terpenuhi kebutuhan pribadinya. Adapun anak masih banyak, ada bisa bibiknya dan yang lainnya. Kekhawatiran nggak terlalu penting. Tapi yang jelas suami Anda sudah nggak benar orang kayak gitu tuh. Nah gitu. Cuman kadang seorang wanita kita tidak tahu mengukur wanita beda-beda. Ada wanita yang mungkin bisa di saat dengan anaknya sibuk dengan anaknya sampai nggak perlu urusan begitu. Ada yang urusan syahwatnya besar dan tidak bisa kita halangi untuk menikah. Menikah adalah pintu halal, nggak ada lagi cara selain itu kok. Maka jika dia adalah tidak aman di saat dia jauh dari suaminya, apa berpisah dari suaminya, nggak punya suami, dia tidak aman, maka biarkan dengan suami semacam itu. Adapun urusan anak, Allah Maha Kasih nanti titipkan pada bibiknya, neneknya dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau dia masih punya kemampuan untuk bisa menahan sehingga tetap terjaga, maka di saat seperti itu adalah dia punya hak, tidak boleh. Karena apa? Dia akan diputus dari anaknya, sementara dia adalah khawatir tentang pendidikan anaknya. Maka ini adalah termasuk jenis wanita yang minta cerai tidak haram. Karena apa? Maksudnya bukan ini loh ya, anak tidak ada yang memberi nafkah, kemudian suami juga tidak bisa memberi nafkah, dia boleh bekerja. Maka boleh bekerja karena beri nafkah sang anaknya. Jadi tapi kalau suami melarang istrinya ngurusi anaknya, nah ini loh, itu berhak dia melarang, jangan urusan anak. Loh, memang gimana kok disuruh putuskan? Anak kecil, naudzubillah, kejem banget ini. Maka itu berarti diajak memutus tali persaudaraan. Termasuk di antara kalau ada suami, ini adalah termasuk kaidah umum. Ada suami mengajari memutus tali persaudaraan, maka kalau memang kita aman, kalau seorang wanita itu aman di saat berpisah dari perzinahan, maka termasuk jenis yang diperkenankan untuk minta cerai. Kenapa? Disuruh putus, nggak boleh ketemu ibunya, nggak boleh ketemu anaknya, dan ini kan kurang ajar. Tapi tidak harus. Kalau dia bisa menyambung silaturahmi dengan cara halus, biarpun tidak dengan datang, kan ada seorang suami melarang istrinya datang kepada ibunya. Nggak boleh, pokoknya kalau mau datang aku murka. Nah, ini ada suami gila, nggak apa-apa, biarkan gila. Menikah dengan orang gila sudah terlanjur, mau gimana? Akhirnya ya dia tetap mempertahankan suaminya, barangkali bisa berubah, tapi tetap dia menyambung tanpa ketahuan suami, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia nggak kuat, karena mungkin betul-betul suaminya marah, dan kalau marah nggak karu-karuan, dia boleh meminta cerai dalam keadaan semacam ini. Karena apa? Suaminya menyuruh melakukan dosa gede, yaitu apa? Memutus tali persaudaraan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.